selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ada yang sakit atau sehat-sehat semua nih? Iya, pasti sehat-sehat semua ya, karena anak-anak ibu sehat dan ibu harus sehat dan semangat. Nah, kalau misalkan kalian ada tanda-tanda sakit nih, jangan dianggap sepele, harus minum vitamin, minum obat, rajin berolahraga, rajin makan makanan yang bergizi dan sehat seperti sayur dan buah-buahan. Kalian tuh nggak boleh pilih-pilih makanan. Nah, yang terakhir itu yang paling penting ada berjemur di bawah sinar matahari. Seperti di kelas kita nih. Matahari masuk ke dalam kelas yang membuat kita secara tidak langsung berjemur di bawah sinar matahari. Nah, kenapa sih Bu sinar matahari itu penting? Nah, sinar matahari itu penting karena pancaran sinar matahari sinar mengandung vitamin D yang bagus untuk tulang kita. Namun, sinar matahari mengandung vitamin D ini hanya sampai jam 10. Jadi, kalian tuh di atas jam 10 tidak tidak disarankan untuk berada di bawah sinar matahari karena bisa merusak kulit dan juga menyebabkan penyakit. Nah, selanjutnya ngomong-ngomong soal matahari nih. Matahari itu termasuk apa sih anak-anak? Bintang. Iya, matahari itu termasuk bintang. Nah, bintangnya itu ada di mana? Galaksi kita yaitu galaksi Bima Sakti. Pada kesempatan kali ini, tahu nggak ibu mau jelasin apa? Gak tahu? Oke, hari ini ibu akan menjelaskan tentang tata surya. Sebelumnya, ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu bagian-bagian dari tata surya. Nah, tata surya sendiri terbagi menjadi 5, yaitu ada pertama matahari, yang kedua 4 planet bagian dalam, ketiga ada sabuk asteroid, yang keempat ada 4 planet bagian luar, dan yang kelima ada di bagian luar merupakan sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Nah, sudah ada gambarannya mengenai pembelajaran kita pada pagi ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penjelasan dan pengertian tentang dari tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilingi matahari, termasuk 8 buah planet yang diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil, dan 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan bintang langit seperti meteor, komet, asteroid, dan yang lain. Nah, semua objek yang berputar mengelilingi matahari ini tertarik karena adanya gaya gravitasi. Tata surya sebagai sistem antariksa yang saling terkait gravitasi terdapat pada matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet. Bulan merupakan benda langit yang mengitari matahari secara tidak langsung. Bulan merupakan satelit alami yang mengitari sebuah planet. Terdapat 8 planet besar yang mengitari matahari dengan lebih dari 160 buah bulan yang sudah diketahui. Nah, 5 diantaranya merupakan planet dwarf atau planet kerdil, serta jutaan asteroid dan komet. Nah, secara bersama-sama, semua planet ini membentuk tata surya yang menempati ruang angkasa kita dengan diameter yang sangat besar, yaitu 15 triliun kilometer. Bagian terdekat dengan matahari adalah sistem yang berbentuk piringan, di mana semua planet pada bagian ini. Pada daerah lain yang jauh dari matahari terdapat awan Oort. Awan Oort ini merupakan daerah yang berbentuk bola yang dapat menjadi tempat kedudukan komet. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tahu nggak sih? Ternyata di bumi dan matahari terdapat jarak yang sangat panjang, yaitu dengan rata-rata 149.600.000 kilometer. Jarak tersebut sendiri membuat cahaya matahari membutuhkan waktu 8,3 menit sampai untuk ke permukaan bumi. Sistem tata surya ini memiliki banyak benda-benda yang mengelilingi tata surya. Bagian-bagian dari langit itu berjalan sesuai dengan strukturnya yang secara teratur
saling melengkapi satu sama lain agar tidak menimbulkan kerusakan pada anggota-anggota planet lainnya. Nah, yang pertama ada matahari. Matahari merupakan anggota paling penting dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran yang massa sebesar ini, matahari menimbulkan kepadatan inti yang besar agar bisa mendukung fusi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Nah, yang kedua ada planet-planet. Selain matahari, ada juga benda-benda langit, yaitu planet. Planet adalah anggota yang memiliki beberapa variasi bentuk dan ukuran. Planet terbagi menjadi tujuh, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, yang memiliki variasi bentuk dan ukuran tertentu pada setiap planetnya. Nah, planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet yang luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari dan dibatasi oleh sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, selanjutnya, menurut International Astronomical Union tahun 2006, sebuah benda langit dapat dikatakan planet apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang satu, harus mengorbit sebuah bintang. Nah, kalau di tata surya kita, bintang itu adalah matahari. Yang kedua, cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap berada di lintasannya. Yang ketiga, cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda-benda langit yang berada di sekitar lintasannya seperti komet, asteroid, meteor, dan meteoroid. Nah, selanjutnya, Bu Guru, kenapa sih Pluto itu bukan planet lagi? Padahal dulu tuh planet ada 8, Bu Guru, yaitu planet Pluto. Kenapa Pluto tidak termasuk planet lagi, Bu Guru? Nah, jadi ya anak-anakku, Pluto tidak termasuk planet karena banyak faktor. Beberapa ibu jelaskan ya faktor mengenai planet Pluto yang bukan menjadi planet lagi. Yang pertama, ukurannya terlalu kecil untuk sebuah planet, atau bisa dibilang Pluto ini merupakan planet kerdil. Yang kedua, Pluto mempunyai gaya gravitasi yang lemah sehingga Pluto selalu lewat oleh lintasan orbit yang mengelilingi bintang atau matahari. Yang ketiga, Pluto tidak dapat membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Jadi, lingkungan di sekitar orbit Pluto merupakan lingkungan yang sangat kotor seperti banyak komet, meteor, dan asteroid. Nah, yang keempat, Pluto jaraknya terlalu jauh dari matahari. Selain Neptunus, Pluto merupakan jarak yang jauh dari matahari. Termasuk Pluto sangat jauh karena matahari hanya sampai permukaan dari Pluto ini. Yang kelima, pembentukan Pluto yang belum sepenuhnya rampung. Jadi, Pluto ini tidak bulat ataupun lonjong sepenuhnya, namun masih ada beberapa bengkok atau cekungan yang membuat Pluto tidak terlihat seperti planet. Nah, jadi ada banyak ya alasan mengapa Pluto tuh tidak termasuk planet lagi. Bagaimana anak-anak terkait materi hari ini? Seru ya pastinya. Anak-anak juga bisa tahu terkait sistem tata surya kita mulai dari matahari, asteroid, komet, serta planet-planet lainnya termasuk planet bumi yang kita tinggali ini. Ibu berharap dengan Ibu menjelaskan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk materi-materi selanjutnya yang terkait dengan tata surya serta ujian yang akan datang. Nah, karena waktunya udah habis, Ibu berterima kasih kepada kalian anak-anakku yang sudah mendengarkan Ibu dengan seksama. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.